Eh, ya. Dengan Mas siapa ini? Mas Ilham. Mas Ilham. Iya. Dari kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 apa Mas? 9C. 9C? Iya. Oh ya, baik. Tentunya keadaannya sehat ya? Sehat. Sehat. Begini Mas Ilham ya, di musim penghujan ini Pak Inggi harap kalian semua, khususnya Mas Ilham, tolong jaga kesehatan ya. Itu. Nah, karena di musim seperti ini tuh banyak virus-virus flu dan lainnya gitu ya. Kalau nanti Mas Ilhamnya sehat, maka sekolahnya juga akan lancar. Baik, Mas Ilham, itu dari saya. Mas Ilham kesini tentunya ada sesuatu ini. Tentu, Pak. Tentu ya. Mas Ilham apa sebenarnya? Saya ada sesuatu yang sangat-sangat mengganjal gitu, Pak. Mengganjal. Iya. Dalam hati maksudnya? Iya. Baik, boleh diungkapkan. Saya melukai hati teman saya, Pak. Terus Iya. apa yang dirasakan Mas Ilham saat ini? Sedih. Sedih. Iya. Baik. Nah, begini, Mas Ilham tuh tentunya kesini tuh mesti ingin ini ya, konseling individu dengan Pak Hengki ya. Iya. Baik, saya ungkapkan dulu Mas Ilham, saya sampaikan dulu. Dalam konseling individu itu ada beberapa asas Mas Ilham yang harus dipahami Mas Ilham. Nah, belum tahu ya? Belum. Baik. Kalau belum tahu, Pak Hengki jelaskan sebentar. Yang pertama itu adalah asasnya kesukarelaan. Sukarela tahu ya? Artinya begini, Mas Ilham datang ke Pak Hengki ke ruangan konseling ini untuk bimbingan pribadi, itu tidak ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Yang kedua Mas Ilham, perlu dipahami juga, asasnya yang kedua adalah keterbukaan. Jadi artinya keterbukaan ini, Mas Ilham nanti di sini proses layanan konseling individu itu Pak Hengki harap terbuka, menyampaikan sesuatu yang dirasakan Mas Ilham itu tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, bahkan tidak jujur. Gitu ya. Kita melangkah yang ketiga Mas Ilham, yang terakhir. Asasnya adalah kerahasiaan. Gitu ya. Asas kerahasiaan. Tentulah kalau rahasia Mas Ilham mesti sudah tahu. Nah, dalam arti di sini kalau kerahasiaan dalam konseling ini artinya seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam layanan bimbingan konseling ini ya terjadi di sini, tidak boleh dibawa keluar. Nanti kita sepakati dulu lama layanan kita, waktu layanan kita ini kita tentukan 1 jam pelajaran atau 40 menit. Begitu ya Mas Ilham ya? Siap. Siap ya? Siap. Tapi sebelumnya gini Mas Ilham, ada sesuatu dari Pak Hengki. Nanti setelah itu Mas Ilham bisa menyimpulkan. Di sini Pak Hengki punya buku. Kebetulan buku ini buku pelajaran ya. Nah, buku. Contoh kalau Mas Ilham pegang buku ini satu, begini ya. Rasanya ringan kan? Ringan. Ringan ya? Iya. Nah, kalau ditambah lagi bukunya, ini masih ringan. Tapi kira-kira Mas Ilham tak tambahi beberapa buku, bahkan 10 seperti ini. Berat ya? Berat, Pak. Berat? Iya. Apalagi kalau kamu memegangnya selama 1 jam mungkin? Iya, berat. Berat ya? Berat sekali ya? Iya. Apakah perlu bantuan orang lain? Perlu. Ketika Pak Hengki membantu seperti ini rasanya bagaimana? Ringan, Pak. Baik. Oke. Begini ya Mas Ilham, dari ilustrasi buku ini tadi, yang bisa Mas Ilham simpulkan bagaimana sebenarnya? Kayak kita harus semua orang itu perlu bantuan orang. Bagus Mas Ilham ya, seperti itu. Jadi intinya adalah orang lain membutuhkan orang lain juga. Dalam arti di sini buku itu adalah seperti masalah Mas Ilham. Jika Mas Ilham memendam masalah di perasaan itu di hati Mas Ilham, 1 hari, 2 hari, 1 masalah, oke lah Mas Ilham masih kuat gitu kan ya. Iya. Tetapi jika masalah ini bertambah, bahkan memendam rasanya Mas Ilham itu selama beberapa minggu mungkin, rasanya bagaimana? Agak gimana gitu. Ya, enggak kuat ya. Iya. Baik.
perlu orang lain. Perlu. Nah, akhirnya kamu datang ke Pak Hedi itu seperti itu. Nah, itu Mas Ilham ya. Iya. Oke. Sekarang saatnya Mas Ilham mengutarakan kepada Pak Hedi apa tuh yang sebenarnya dirasakan Mas Ilham itu. Yo. Saya dijauhi, Pak. Dijauhi. Iya. Dijauhi sama siapa, Mas? Teman sekolah, Teman sekolah, kelas. teman sekelas. Baik. Dalam arti Mas Ilham ini sementara saat ini tuh bahasa kerennya dicuekin gitu. Iya. Pernah berusaha mendekat mereka? Pernah sekali, Pak. Pernah. Pernah. Tapi tanggapan mereka bagaimana? Sangat tidak peduli gitu, Pak. Tidak peduli, acuh gitu ya, langsung Iya. lari gitu ya. Iya. Wah, itu ya. Dalam arti saat ini Mas Ilham tuh kesepian. Iya. Spesifik lagi Mas Ilham. Kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Saya mengejek teman saya, menghina gitu, Pak. Paham Pak Enggi. Awalnya sebenarnya Mas Ilham itu mengejek mereka. Iya. Nah, satu kelas bahkan satu sekolahan gitu ya. Iya. Selain mengejek, Menghina menghina dengan nama orang tua. oh, nama orang tuanya. Iya. Contoh si Ali ini orang tuanya Ahmad, kamu panggil nama orang tuanya gitu ya. Iya. Iya. Ada yang lain. Ke fisik mungkin Mas Ilham. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Diapakan itu temannya? Dipukul, Pak. Dipukul. Iya. Oh, gitu. Paham, Pak. Baik. Lagi bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Ilham sebenarnya. Tetapi di belakang itu semua ada sebabnya ternyata ya. Sebelum Mas Ilham dijauhi saat ini itu, ternyata Mas Ilham itu melakukan sesuatu ya ternyata ya. Iya. Menghina, mengejek, bahkan pakai fisik, memukul gitu ya. Itu sudah berjalan berapa lama Mas Ilham? Berminggu-minggu, Pak. Berminggu-minggu ya? Iya, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Tidak punya teman itu berminggu-minggu. Iya. Nah, yang mendasari Mas Ilham itu mengejek, memukul mereka itu sebenarnya apa? Agar dihormati dan disegani, Pak. Dihormati dan disegani. Iya. Dengan menggunakan Kekerasan. oh ya. Paham Pak Enggi. Berarti kalau menginginkan teman mereka itu ingin hormat pada Mas Ilham melakukan sesuatu hal yang mungkin kurang diinginkan temannya ya. Iya. Contohnya tadi apa? Memukul. Mengejek, menghina Iya. gitu ya. Oh, baik. Ini berarti disimpulkan Pak Enggi itu sebenarnya Mas Ilham sebelumnya melakukan hal-hal yang disebut perundungan. Tahu perundungan Mas Ilham? Belum. Kalau kata bullying sudah lah ini. Karena zaman sekarang tuh bullying, ya. Nah, yang dilakukan Mas Ilham ini termasuk bullying juga. Karena menyakiti hati bahkan fisik seperti itu. Bullying Mas Ilham ya. Seperti itu. Kayak seperti ini. Nah, kenapa toh? Kok Mas Ilham itu punya keinginan ingin membuli teman-temannya itu bagaimana sebenarnya? Ada kejadian sebelum ini? Ada. Boleh diungkapkan? Oke, jadi gini, Pak. Nah, boleh sebentar. Ketika Mas Ilham mengungkapkan ke Pak Enggi, tidak ada satupun yang Ada siapa? baik. Apa tuh yang sebenarnya ingin diungkapkan di sini? Ya, jadi gini, Pak. Saya boleh sedikit cerita? Boleh. Banyak boleh. Gitu ya? Ya. Baik, silakan. Di rumah saya pernah dipukul oleh ayah, Terus diejek, dihina. Diejek, dihina, bahkan dibentak-bentak. Iya, dimarahi. Ketika Mas Ilham contoh melakukan kesalahan gitu, Iya. pernah contohnya apa Mas Ilham? Dimarahi karena kesalahan hal apa itu? Tidak mengerjakan PR, Terus? bandel gitu, Pak. Terus ayah dan saya nih, maaf kalau Pak ini bukan berarti Pak ini mencampur urusan keluarga Mas Ilham ya, cuma kan karena Mas Ilham curhat ya. Berarti dengan kata lain di rumah, di lingkungan keluarga, bapaknya Mas Ilham itu
selalu menggunakan hal-hal kata keras, kasar, dan bahkan fisik untuk mendidik anak-anaknya. Begitu ya? Iya Pak. Nah, dari hal itu terus Mas Ilham merasa Pengen diterapkan di sekolah gitu Pak, agar dihormati. dihormati juga. Iya. Seperti itu. Kalau ya Pak ini tahu akhirnya hal itu Mas Ilham bawa ke sekolahan. Iya. Mungkin merasa kurang gimana sama ayah, terus teman-teman ini seperti pelampiasan Mas Ilham gitu ya. Iya Pak. Dalam layanan konseling individu ini nanti Pak Enggi akan memilih dan menggunakan yang namanya pendekatan RPT, dan tekniknya adalah dispute cognitive, seperti itu ya. Nah, dalam pendekatan RPT ini, teknik dispute cognitive ini mengusung konsep ABC, A, B, C, bahkan dengan D dan E. Sebelumnya Mas Ilham, untuk pada konseling ini Pak Enggi ini akan memberikan semacam surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Mas Enggi, Pak Enggi dan Mas Ilham, seperti itu ya. Baik, ini boleh nanti dibaca dulu, dipahami sebentar ya, nanti bisa ditandatangani gitu ya. Kita mulai prosesnya yang pertama ya. Baik. Tadi Pak Enggi di awal menyatakan ada A, B, dan C, dan seterusnya nanti ada D dan E. Begitu ya? Siap. Baik, kita kupas satu persatu. Ya, kita pahami satu persatu. Kita masuk yang ke A dulu, Mas. Yang A ini ya, activating event, dalam arti sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu artinya yang tidak menyenangkan terjadi pada Mas Ilham. Begitu ya. Nanti ditulis di sini, terus bisa dibacakan Mas Ilham. Gitu ya. Iya. Nah, silakan ditulis di bawahnya Mas ya. Nah, Mas Ilham di sini menuliskan saya dijauhi teman-teman saya. Terus yang kedua, mereka menghindar dari saya. Jelas Mas Ilham ya, begitu. Karena sebelumnya Mas Ilham telah melakukan hal tadi yang namanya mengganggu temannya, gitu ya. Oh ya. Nah, ini seperti itu, hal-hal yang tidak menyenangkan waktu sekarang ini, begitu ya. Nah, mereka menghindar dari saya. Jelas. Kenapa kira-kira kok menghindar? Pernah tanya ke orang lain, tidak teman lain, kenapa kok mereka menghindar dari saya? Pernah bertanya dengan teman yang lain? Pernah. Bagaimana? Tidak dijawab Pak. Tidak dijawab? Iya Pak. Terus bagaimana? Ya langsung menjauh gitu. Menjauh gitu? Iya. Wah, berarti dalam arti tidak ada satupun teman dari sekolah ini tuh saat ini ada yang mau ngobrol dengan Mas Ilham? Tidak ada Pak. Baik, gitu ya. Itu memang tidak benar. Saya paham dengan perasaan Mas Ilham ya. Begitu ya. Iya. Nah, terus kita masuk yang ke B Mas. Ya, yang ke B itu belief system, yang artinya adalah keyakinan konseling yang irasional. Baik, irasional itu apa Mas? Belum tahu ya? Belum. Baik, dalam pendekatan REBT ini itu fungsinya adalah merubah pemikiran irasional menjadi yang lebih rasional, begitu. Pemikiran irasional itu pemikiran yang nggak logis Mas Ilham, yang sudah di pikiran Mas Ilham seperti itu, dan yang akan dirubah ke rasional. Rasional itu adalah pemikiran yang logis, sebaliknya dari irasional, seperti itu ya. Nah, berarti pemikirannya Mas Ilham kemarin itu ya, pengen dihormati temannya Mas Ilham itu berpikiran tentang apa? Memikirkan apa sebenarnya? Begitu. Bisa ditulis di sini ya. Paham? Seperti tadi yang A ya. Silakan ditulis. Itu pemikirannya Mas Ilham itu seperti ini ya, berarti. Saya merasa dengan menekan mereka dengan bentuk menghina, bahkan dengan bentuk fisik, itu dengan harapan Mas Ilham bisa
dihormati, dihargai, bahkan ditakuti ya. Iya Pak. Seperti itu nggih. Iya. Baik, yang akan kita rubah itu sebenarnya pemikiran seperti ini Mas. Nah, itu ya Mas Ilham ya. Siap. Baik, seperti itu. Nah, terus kita menuju yang ke C Mas Ilham ya. Yang ke C itu konsekuensi atau konsekuensi. Tahu konsekuensi? Tahu apa Mas? Apa itu hukuman akibat kita melakukan sesuatu? Lebih tepat itu hampir benar Mas ya. Lebih tepatnya konsekuensi itu hal yang didapat setelah kita melakukan sesuatu. Tahu ya? Tahu. Mas Ilham melakukan sesuatu seperti itu tadi, perundungan namanya akan mendapatkan sesuatu juga. Itu namanya konsekuensinya. Bisa dituliskan di sini. Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dituliskan di sini. Saya tidak punya teman. Tidak punya teman. Iya Pak. Saat ini ya. Benar. Itu hal yang didapat Mas Ilham setelah melakukan tadi ya. Pemikiran rasional memicu tingkah laku Mas Ilham yaitu berbentuk bullying. Seperti itu Mas Ilham ya. Nah, bisa minta ya. Baik, saya jelaskan dulu. Jelas tidak punya teman Mas Ilham. Mas Ilham tadi menginginkan dengan kekerasan, dengan mengejek, dengan harapan Mas Ilham ingin menekan mereka agar Mas Ilham ditakuti, ya kan? Iya Pak. Sekarang bagaimana? Mendapatkan hal apa sekarang? Ditakuti, bahkan dijauhi, Iya. tidak punya teman, jelas. Nah, seperti itu. Nah, karena untuk berteman itu sebenarnya ya tidak memerlukan hal-hal seperti ini Mas ya. Untuk dihormati pun sebenarnya tidak memerlukan hal-hal seperti ini. Baik. Nah, begini Mas ya. Sebelum masuk yang ke D dan E, baik ada sesuatu ya untuk video agar Mas Ilham lebih memahami apa atau bullying itu, atau apa atau perundungan itu, atau bentuk perundungan itu bagaimana, apa saja, dan cara mencegahnya itu bagaimana. Baik, saya putarkan video pendek sebentar nih Mas. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Dia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Jelas ya Mas Ilham? Jelas. Jelas ya? Jelas. Nah ini silakan pahami sebentar ya. Gembul dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya. Hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Atau bullying Nah, artinya adalah perundungan. kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Ya. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan. Ini yang yakni jenisnya dengan verbal. seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, Secara fisik. merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Setelah ini Mas Ilham sudah ditayangkan Pak Hengki. Paham tadi ya? Paham. Dari apa itu bullying, macam-macamnya bullying, terus bagaimana cara kita agar tidak menjadi pelaku bullying, bahkan pengaruhnya untuk si korbannya. Jadi kesimpulannya tadi bisa menyimpulkan tidak Mas setelah melihat video ini? Coba utarakan Bapaknya. Kita kalau mau dapat teman atau dapat sesuatu tidak harus memakai kekerasan gitu Pak. Bagus Mas Ilham ya. Jadi begitu ya. Iya. Untuk mendapatkan teman, untuk banyak teman, itu tidak perlu menekan mereka. Saya ulangi lagi di sini ya. Bullying tadi artinya seperti itu, melukai orang dengan sengaja dalam bentuk verbal, fisik, terus sosial,
bahkan seksual tadi ya, seperti itu. Pelaku bullying itu tidak hanya terjadi di antara siswa atau peserta didik, teman sekolah sama teman sekolah, tidak. Ini pernah terjadi seperti ini, orang tua ke anaknya, siswa ke temannya, bahkan seperti itu ya. Tahu ya Mas Ilhamnya? Tahu. Berarti bullying itu tidak terjadi hanya di siswa kok, seperti itu. Terus berikutnya tadi si korban Mas, kasihan ya. Iya. Kasihan Mas. Jadi dia terluka fisik, terluka psikisnya, psikis itu mentalnya Mas. Bahkan kadang dia tidak mau sekolah, pindah sekolah. Yang lebih ngeri lagi adalah seperti kasus kemarin di Semarang, ada seorang mahasiswa yang bundir. Tahu bundir Mas? Tahu Pak. Itu yang paling parah, yaitu memutuskan, dia merasa tidak berguna, tidak ini, akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Itu yang lebih mengerikan lagi, seperti itu ya. Kita lanjut lagi, yang konsepnya tadi A, B, C sudah, kita masuk ke lengkapnya yaitu yang D. Saya bacakan dulu ya Mas ya. Disputing irrational belief. Jadi pemikiran irasional. Tadi irasional apa? Pemikiran yang tidak logis. Begitu. Maksud? Bisa menuliskan? Bisa Pak. Silahkan tuliskan dulu. Ini yang irasional tadi ya, pemikiran seperti itu ya. Iya Pak. Yang E, nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Yang D dan yang E. Yang E itu artinya cinging ya, irasional to rasional. Dalam arti pemikiran yang irasional tadi Mas Ilham bisa merubah ke yang rasional. Gitu ya? Iya. Maksud? Bisa dituliskan? Bisa. Oke, siap. Saya suka semangatnya Mas Ilham sekarang. Berbeda tadi dengan saat pertama kali datang ke sini ya kan? Iya. Orang begini, saya akan ditulis dulu ya. Baik, tadi yang D dan yang E ini akan kita simpulkan bareng-bareng ya. Nah, kamu itu lebih ingin dihormati dengan menggunakan penekanan atau bentuk-bentuk bullying tadi. Seperti itu ya? Iya Pak. Jadi bisa menyimpulkannya. Ternyata pikiran irasional itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Tidak. Terus yang di E itu artinya adalah changing irasional to rasional. Pemikiran irasional menjadi yang rasional, yang tidak logis menjadi pemikiran yang logis. Di sini Mas Ilham menuliskan saya bisa merubah, lebih menghargai dan menghormati teman-teman saya. Begitu ya. Baik. Tentunya seperti itu ya. Bisa disimpulkan seperti itu nggih. Ya. Jadi untuk bisa banyak teman dan dihormati teman, ya, maaf ya. Itu kita tidak perlu melakukan penekanan. Ya, penekanan terhadap teman. Karena berteman itu semuanya sama. Kita semuanya peserta didik, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu ya. Kewajibannya peserta didik itu apa, Mas? Belajar. Belajar, hanya belajar. Lah, haknya sekarang Mendapat fasilitas sekolah. betul. Terus bisa diulang gurunya. nah, bisa diajar gurunya gitu ya, mendapatkan ilmu. Terus yang berikutnya Mas Ilham, semuanya peserta didik atau anak-anak itu, bahkan orang dewasa, dia harus mendapatkan rasa aman gitu. Mas Ilham memerlukan rasa aman tidak? Sangat perlu Pak. Sangat perlu. Iya. Terus kita lihat teman Mas Ilham yang kemarin dibully Mas Ilham, mereka sebenarnya memerlukan hal yang aman tidak? Iya Pak. Iya kan? Iya. Dengan Mas Ilham melakukan seperti itu, dia merasa aman tidak? Tidak. Tidak. Berarti pemikiran Mas Ilham itu sebenarnya adalah pemikiran yang Irasional. tidak dibenarkan. Mas Ilham bisa merubahnya? Bisa. Bisa. Dalam bentuk Rasional. rasional. Jadi ada perbedaan nggak sekarang? Ada Pak. Dari awal Mas Ilham masuk sini, terus ketemu Pak Henggi, terus kita ngobrol banyak hal, menyampaikan sesuatu ke Pak Henggi. Ada bedanya sekarang? Ada Pak. Lebih apa sekarang? Lebih lega Pak. Lebih lega? Iya. Berbeda dengan kemarin ya? Iya. Kemarin perasaannya gimana? Berat. Berat gitu ya?
Wah, bahkan kemarin tuh hal yang paling parah yang dirasakan Mas Ilham tuh apa tuh? Sedih. Sedih ya. Iya. Aku kok nggak punya teman. Iya. Aku kok nggak ada teman ngobrol, gitu ya? Iya Pak. Oh gitu ya. Nah sekarang, Udah lega Pak. baik. Udah teman curhat. Nah itu nih. Jadi bisa menyimpulkan ya pertemuan kita hari ini selama 40 menit nanti Mas Ilham tuh bisa menyimpulkan bagaimana? Kita kalau pengen punya banyak teman tidak harus menekan teman itu. Nah gitu ya. Iya. Baik Mas Ilham, seperti itu ya Mas Ilham ya. Jadi apa yang dirasakan Mas Ilham, terus akhirnya ketemu Pak Engki, mendapatkan sesuatu yang harus dipahami, begitu ya. Sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan konseling individu ini, Pak Engki ada sesuatu lembar kerja untuk Mas Ilham nanti dikerjakan ya, agar Pak Engki bisa melakukan proses selanjutnya. Nah, bisa dikerjakan di kelas nanti ataupun di rumah, yang penting dikembalikan lagi ke Pak Engki. Seperti itu ya. Iya. Baik, saya ambilkan dulu. Oke. Ini nanti dipahami ya. Siap. Nah, dibaca terus diisi. Setelah itu kalau mengerjakan di sekolahan, nanti kalau pulang sekolah bisa kumpulkan ke Pak Engki. Tapi toh memang karena rahasia kan, bisa dikerjakan di rumah, terus ketemu Pak Engki besok. Mas Ilham, satu lagi, jika ada sesuatu lagi yang dirasakan Mas Ilham ganjel, boleh langsung ke sini kok, nggak usah takut sama saya, kan sudah tahu saya kan? Iya Pak. Ya, berikutnya lagi jika malam-malam ada sesuatu yang dipikirkan ganjal di hati, ganjal di pikiran Mas Ilham, ada sesuatu yang diomongkan, boleh lewat media sosial, jalannya dengan chat WA. Sudah tahu nomor Pak Engki kan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan ini, tidak menutup kemungkinan kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Mas Ilham sudah menemukan hal yang baik. Bisa masalahnya terselesaikan, seperti itu ya. Satu lagi, Mas Ilham ini kan punya hobi ya. Iya. Hobinya olahraga. Sibukkan dulu dengan hal-hal seperti itu, ya. Seperti itu ya. Pencaksilat ya. Iya Pak. Saya dengar itu. Iya. Sabu apa sekarang? Ya warga. Oh, udah warga, hebat Iya. sekali. Apalagi seperti itu, nggih. Tentunya jangan digunakan ya gerakan-gerakan jurus itu untuk menekan temannya. Oke? Siap. Ya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata sebelum Mas Ilham kembali ke kelas, ya kita sudahi. Akhir kata dari Pak Engki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kembali ke kelasnya. Siap Pak. Ya.